Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 8. Coba kita lanjutkan lagi video kemarin mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, kemarin kalau kamu sudah melihat video yang sebelumnya, itu ada profil dan profil singkat dari negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, kalau kamu perhatikan di setiap negara bagian bawah ada contoh kerjasama antar negara ya. Ada kerjasamanya baik melalui PBB maupun kerjasama bilateral, multilateral dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Tujuannya yaitu menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Kesepakatan yang menguntungkan berarti jika kerjasama, misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina, Filipina dengan Singapura, itu tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Berarti kalau kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak. Kerjasama antar negara ASEAN nanti ada di 5 bidang, yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Ekonomi nanti hubungannya dengan kebutuhan. Jadi misalkan kebutuhan pangan, Indonesia bekerjasama dengan Vietnam dalam impor beras, itu termasuk ekonomi. Kalau sosial nanti adalah hubungan antar kerjasama dengan penduduknya. Jadi masyarakatnya bekerjasama dalam bidang hubungan antar manusia. Budaya kamu tahu sendiri, budaya nanti kerjasama antar negara ASEAN berarti nanti budayanya adalah saling tukar kebudayaan. Jadi nanti kalau yang positif budayanya bisa diserap atau diadopsi oleh negara lain, diambil oleh negara lain. Misal budaya Indonesia sedekah bumi diambil oleh Filipina. Nah, bisa saja karena memang budaya-budaya seperti itu positif baik untuk negaranya sendiri maupun negara lain. Nanti ada di bidang pendidikan, misal tukar menukar pelajar dan lain-lain nanti ada di pendidikan, serta politik. Politik hubungannya adalah untuk meraih sebuah tujuan. Sekarang kita lihat faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang di sebelah kiri bisa kita lihat faktor pendorongnya. Kita lihat faktor pendorongnya dulu ya. Ada persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Persamaan dan perbedaan sumber daya alam di sini yang mendorong kerjasama antar negara ASEAN. Misalkan persamaan, sama-sama negara agraris. Kita ambil contoh misalkan antara Indonesia dengan Vietnam, sama-sama negara agraris. Nah, ini bisa melakukan kerjasama. Misalkan dalam pembibitan padi. Ternyata di Vietnam kok punya teknologi yang lebih tinggi dari Indonesia. Teknologi tersebut bisa ditularkan ke Indonesia. Jadi nanti mungkin hasil panen Indonesia bisa lebih tinggi, mirip dengan Vietnam. Atau misalkan Indonesia dengan Filipina. Nah, dalam perikanan misalkan. Perikanan di Filipina ternyata ketika Filipina menggunakan metode perikanan dengan memiliki alat penangkap ikan yang lebih canggih dengan hasil yang lebih banyak, Indonesia bisa membeli alat-alat yang dari Filipina. Atau sebaliknya, mungkin perikanan Indonesia lebih maju, bisa digunakan oleh Filipina. Sedangkan perbedaan sumber daya alam ini jelas. Jadi misalkan di Indonesia kok hanya mampu memproduksi kayu lapis, sementara di Singapura karena wilayahnya sempit tidak ada perkebunan, tidak bisa memproduksi kayu lapis. Tetapi Singapura mampu memproduksi obat-obatan. Nah, ini faktor perbedaan hasil dari sumber dayanya milik Indonesia. Wah, Singapura industrinya obat-obatan bagus, sementara di
Indonesia tidak bisa membuat obat-obatan lebih bagus dari Singapura, tapi bisa memproduksi beras lebih banyak. Nah, ini Singapura yang tidak punya pertanian, ini bisa saling menukar. Nah, itu sebagai contoh. Lalu ada persamaan dan perbedaan wilayah. Persamaan dan perbedaan wilayah artinya di sini persamaan wilayah nanti akan mendorong kita untuk bekerja sama. Indonesia dengan Malaysia yang wilayahnya sangat dekat, itu bisa untuk akhirnya nanti menimbulkan kerjasama karena dekat. Anggap saja kamu hidup bertetangga di lingkungan kamu. Kamu akan melakukan kerjasama, kamu akan lebih berhubungan dengan tetangga kamu daripada saudara yang jauh. Misal kamu ada butuh bantuan sesuatu, kamu pasti yang pertama kali istilahnya mbok bengoi adalah tetangga kamu, bukan langsung ke saudara kamu yang jauh. Perbedaan wilayah juga sama saja. Wilayah yang berbeda nanti mirip dengan perbedaan sumber daya alam. Wilayah yang berbeda akan menimbulkan kerjasama. Satunya wilayah pantai, satunya wilayah pegunungan. Ini nanti pasti akan terjadi kerjasama karena hasil yang berbeda. Berikutnya karena perbedaan perkembangan teknologi. Teknologi di Indonesia dengan negara lain mungkin berbeda, termasuk contoh tadi ya, perkembangan teknologi perikanan. Alat tangkap ikan di Singapura atau di Filipina lebih maju daripada di Indonesia. Nah, kerjasama Indonesia dengan Filipina dengan tujuan Indonesia mendapatkan alat penangkap ikan yang lebih canggih, sementara Filipina mendapatkan uang dari Indonesia yang bisa digunakan untuk produksi yang lain. Jadi saling menguntungkan. Berikutnya adalah persamaan dan perbedaan budaya. Persamaan budaya akan lebih mudah mendorong kerjasama antar negara ASEAN. Misalkan Indonesia dengan Malaysia sama-sama budaya Islam berkembang pesat di sana, sehingga budaya Islam di Indonesia dengan Malaysia tidak jauh berbeda. Mereka akan memudahkan kerjasama karena adanya persamaan tadi. Perbedaan budaya sebenarnya juga bisa menjadi pendorong. Karena budaya yang berbeda, karena saling mempelajari budaya masing-masing. Nah, budaya yang berbeda tersebut akhirnya dipelajari oleh masing-masing negara, membuat masing-masing negara ini nanti akan mendapatkan pengetahuan atau informasi baru dari budaya yang berbeda. Nah, kita lihat di sebelah kanan faktor penghambatnya yang tidak bisa atau menghambat kerjasama antar negara ASEAN, diantaranya yang pertama nanti terjadinya bencana. Adanya bencana membuat satu negara akan kesulitan bekerjasama dengan negara lain. Ideologi negara, pandangan hidup negara. Misalkan negara Indonesia yang demokratis dengan negara Vietnam yang lebih condong ke komunis sosialis. Ini berbeda pandangan ideologi negaranya. Jadi dasar negara yang berbeda akan membuat kerjasama antar negara ini terhambat. Karena berbeda, jadi berbeda. Misalkan sebagai dasar, sebagai paling mudah adalah Indonesia dasar negaranya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dasar negara Indonesia harus memiliki agama, percaya terhadap Tuhan. Ini mungkin berbeda dengan Vietnam yang komunis, yang hampir sebagian masyarakatnya tidak percaya dengan Tuhan. Nah, kamu bayangkan, satu kelompok percaya dengan Tuhan, satunya tidak percaya dengan Tuhan, nanti akan menghambat kerjasama. Berikutnya kebijakan politik. Kalau ini kebijakan politik masing-masing. Misalkan Indonesia melarang impor beras ke Kamboja misalkan. Atau misalkan kebijakan politik dari Indonesia yang tidak mau menerima impor daging babi dari Thailand misalkan. Nah, Thailand karena babi di sana legal, boleh dimakan siapapun, tapi kalau di Indonesia karena babi termasuk untuk agama tertentu, agama Islam haram, itu tidak diperbolehkan. Jadi kebijakan politik mungkin seperti itu contohnya, supaya kamu mudah memahami. Lalu ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini juga akan menghambat. Misalkan di Thailand mau menjual barang-barang tambang yang di Indonesia sudah ada, ini akan kesulitan. Nah, karena Indonesia tidak butuh, ya akhirnya tidak membeli. Nah, ini yang tidak membuat kerjasama
batal terjadi. Yang terakhir adalah perbedaan mata uang. Mata uang yang berbeda akan menghambat. Nah, kamu bayangkan kamu pergi ke Malaysia membawa uang rupiah. Nah, mungkin orang Malaysia yang awam tidak mau menerima kecuali kamu menukarkan dengan mata uang ringgit. Berikutnya kita lihat bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, ini ada gambar contohnya ya. Kamu lihat itu ada sebuah forum yang isinya banyak orang. Ini contoh bidang ekonomi. Ya, ini bentuk kerjasamanya misalkan kesepakatan ekonomi Indonesia dan Singapura. Jadi itu yang di sebelah kiri, misalkan yang sebelah kiri Indonesia, sebelah kanan Singapura saling bertemu. Jadi para tokoh negarawannya bertemu untuk kesepakatan ekonomi perdagangan antara Indonesia dengan Singapura. Nah, gambar kedua kamu lihat di situ ada gambar budaya Indonesia. Nah, penyelenggaraan festival budaya, misalkan ini bidang sosial budaya. Penyelenggaraan festival Indonesia, jadi itu ada orang memakai pakaian adat Indonesia, tetapi mereka tidak berada di Indonesia, mereka berada di luar negeri. Misalkan itu ada di Singapura, mereka memperkenalkan budaya milik Indonesia ke Singapura. Jadi nanti mungkin yang cocok akan menambah pengetahuan dari negara Singapura. Nah, berikutnya ini contoh bidang pendidikan adalah pertukaran pelajar. Ada pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi ada anak Indonesia yang sekolah di Malaysia dan ada anak Malaysia yang sekolah di Indonesia. Nah, mereka ini bisa saling bertukar informasi. Berikutnya adalah contoh bidang politik Hankam atau pertahanan keamanan. Misalkan bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Di Kamboja yang sedang terjadi konflik antar masyarakatnya, ini membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi untuk mengatur masyarakat. Nah, Indonesia ini bisa mengirimkan tentaranya di Kamboja. Nah, contoh berikutnya ini ada bidang penanggulangan bencana. Nah, ini bisa untuk kerjasama, misalkan tadi kan penghambat kerjasama salah satunya adalah terjadi bencana. Ya, ini bisa dibentuk badan bidang penanggulangan bencana di ASEAN untuk membantu negara-negara yang terkena bencana. Kemudian berikutnya upaya peningkatan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, bisa kamu lihat di layar, itu bisa kamu screenshot untuk belajar ya. 3 pilar ASEAN adalah politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, 3 pilar ASEAN ini supaya kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya ini bisa maju, bisa terjadi, itu faktor pendorongnya harus kompak, kekompakannya, konsistensinya sehingga misalkan mereka mau kerjasama terus-menerus, berkesinambungan, tidak terputus. Adanya faktor keterbukaan, jadi antara satu negara dengan negara yang lain harus terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi sehingga mereka bisa kerjasama. Lalu saling memiliki, saling menghormati, kesetiakawanan. Nah, artinya kalau satu negara di ASEAN menganggap sedulur dengan negara ASEAN lain istilahnya, itu nanti pasti kerjasama akan meningkat karena dianggap adanya faktor keseduluran tadi, dianggap saudara. Sedangkan peningkatan kerjasama antar negara ASEAN itu nanti adanya stabilitas kawasan. Jadi nanti keamanannya harus ditingkatkan dengan saling menjaga antar satu negara dengan negara yang lain. Adanya pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara ini juga harus diperhatikan. Nah, ini yang pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN ini nanti bisa kita lanjutkan di video selanjutnya. Sebelum nanti materi yang berikutnya ini kita bahas, itu bisa kamu screenshot layar, bisa kamu cari informasinya baik di buku paket maupun dari sumber yang lain seperti internet dan lain-lain.
Mungkin sekian video kedua dari Pak Yudis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.